Aku membiarkan uap panas dari cangkir tehku memeluk wajahku, sebuah sentuhan hangat yang palsu di tengah udara pagi yang dingin dan sepi. Warung kecil di Simpang 3 ini adalah rumah dan penjara bagiku. Sebuah bangunan kayu yang menua, dicat dengan warna hijau pudar yang kini nyaris tak terlihat. Suara ban truk yang melintas di jalan raya Trans Jawa adalah satu-satunya irama yang menghentikan kebisuan, namun suara itu selalu berlalu, meninggalkanku kembali pada kesendirian. Usia genap 30 tahun. 30 tahun yang terasa panjang. Terutama 3 tahun terakhir, sejak suamiku memutuskan untuk mencari peruntungan di pulau seberang, sebuah janji manis tentang hasil tambang yang tak pernah kulihat wujudnya. Surat-surat yang datang menjadi semakin jarang, isinya semakin dingin, dan kiriman uang yang pernah ada kini hanya tinggal kenangan. Aku kini menjadi penjaga warung, pembuat keputusan, pengumpul remah-remah rupiah, dan sekaligus janda yang masih berstatus istri. Warung itu adalah penopang terakhir. Aku menjual segala rupa, dari kopi saset hingga bensin eceran, dari mie instan hingga rokok batangan. Pundakku menanggung beban sewa toko yang hampir jatuh tempo, harga minyak goreng yang melambung, dan kebutuhan sehari-hari yang merangkak naik seperti lumut di dinding. Kekurangan bukan hanya soal angka di laci kas. Itu adalah rasa dingin yang menjalar di tulang saat malam tiba, rasa pahit di lidah saat hanya ada nasi dan garam, dan rasa malu yang mencekik saat tetangga bertanya tentang kabar suamiku. Setiap pagi, aku membersihkan lantai kayu yang terasa lembab, menata ulang botol-botol minuman yang berkeringat, dan mengelap meja panjang yang sudah usang. Gerakan tanganku cekatan, namun pikiranku melayang-layang, menyentuh sudut-sudut kosong di rumah yang seharusnya dipenuhi suara. Aku mengingat janji-janji masa lalu, tawariang yang kini teredam. Rasa kesepian itu bukan lagi tamu. Ia adalah penghuni tetap yang berbagi bantal denganku setiap malam. Kehidupan bergerak monoton. Pukul 9, para pedagang pasar mulai ramai, namun mereka hanya lewat. Pukul 12, sopir-sopir antar kota mampir sebentar untuk makan siang cepat, mengonsumsi dengan terburu-buru sebelum kembali menghilang di balik cakrawala asap knalpot. Aku menyaksikan interaksi-interaksi singkat itu dari balik etalase, menjadi pengamat dari sebuah dunia yang bergerak, sementara duniaku sendiri terasa mandek, seperti genangan air yang tidak pernah mengalir. Sore menjelang. Warung diapit oleh bayangan pepohonan besar di seberang jalan. Saat itulah, lampu warungku nyalakan, cahayanya yang kekuningan memantul pada wajahku yang semakin hari semakin menunjukkan garis-garis kelelahan. Aku tidak menangis, air mataku sudah lama mengering, digantikan oleh ketahanan keras yang terukir di rahangku. Aku hanya duduk, menunggu, menghitung uang koin yang tak seberapa, dan berdoa agar hari esok membawa pembeli yang lebih banyak. Warungku adalah bentengku, aku tidak akan membiarkannya runtuh, meskipun pertahananku sendiri mulai rapuh. Warung di Simpang 3 itu memiliki pelanggan tetap, sebagian besar adalah wajah-wajah anonim dari dunia jalanan. Namun, satu sosok mulai menonjol, menjadi sebuah titik konstan dalam gelombang ketidakpastian. Pria itu adalah seorang sopir truk, pengangkut kebutuhan pokok dari kota pelabuhan. Truknya berwarna biru kusam, besar dan berisik, selalu membawa muatan yang ditutupi terpal tebal. Ia biasa singgah setiap Rabu sore, tepat ketika matahari mulai condong dan bayangan memanjang. Ia akan memarkirkan truknya di tempat yang sama, di bawah pohon beringin yang rimbun, dan memasuki warung dengan langkah yang tenang, berbeda dari sopir-sopir lain yang tergesa-gesa. Pria itu, dengan perawakannya yang tegap dan kulit yang terbakar matahari, jarang menatapku langsung. Pandangannya selalu tertuju pada benda yang ia beli, atau pada secangkir kopi hitam yang ia minta. Namun, kehadirannya membawa sesuatu yang asing, kepastian. Suatu hari, angin kencang melanda. Atap seng di sudut belakang warung, yang sudah lama longgar, terangkat dan berderak menakutkan. Aku berusaha meraihnya dengan gagang sapu, sia-sia. Tepat saat keputusasaan mulai menjalari, truk biru itu tiba. Sopir itu melihatku, tanpa diminta, tanpa satu pun kata. Ia mengambil tangga tua di samping warung, menaikinya dengan hati-hati. Tubuhnya yang besar bergerak lincah. Dengan beberapa gerakan tangan yang kuat, ia menekan seng itu kembali pada posisinya, mengencangkan paku yang sudah berkarat dengan batu yang ia temukan di tanah. Semua dilakukan dalam keheningan yang total. Ketika turun, ia hanya mengangguk kecil ke arahku, mengambil kopinya, dan membayar. Tidak ada isyarat lain, tidak ada tuntutan terima kasih. Sejak saat itu, bantuan-bantuan kecil dan tak terucapkan mulai menjadi bagian dari kunjungan Rabu. Pria itu akan mengangkat karung beras yang terlalu berat untukku dari lantai ke etalase, membersihkan selokan kecil di depan warung yang tersumbat dedaunan, atau bahkan sekadar memutar kembali tabung gas LPG yang sulit kupasang. Aku mengamati gerakan-gerakan tangannya yang cekatan, sebuah kontras yang tajam dengan kelemahan dan keterbatasan yang kurasakan belakangan ini. Aku,
Sang pemilik warung hanya bisa membalas dengan kehangatan yang ekstra pada kopinya, porsi mie yang sedikit lebih besar dari biasanya, atau sebatang rokok premium yang kuselipkan di antara kembaliannya. Semua tanpa kata. Bahasa kami adalah bahasa layanan, bahasa pertolongan, dan bahasa penerimaan yang diam-diam. Perlahan, hatiku yang mengeras itu mulai mencair. Rasa sepi yang tadinya dingin kini terasa sedikit hangat oleh kehadiran yang dapat kuprediksi ini. Aku mulai menanti hari Rabu. Bukan karena pendapatan yang bertambah, tetapi karena warung terasa lebih berfungsi, lebih dilindungi. Rasa terima kasih yang membengkak di dadaku tidak pernah terucapkan. Karena aku tahu, sebuah ucapan terima kasih bisa membuka pintu pada percakapan, dan percakapan akan membuka pintu pada pertanyaan, dan pertanyaan akan meruntuhkan benteng keheningan yang telah kubangun. Lebih aman membiarkan semua ini tetap sunyi, tetap pada batas-batas yang samar antara pelanggan dan penjual. Aku hanya tahu bahwa saat pria itu pergi, meninggalkan aroma solar dan tembakau, warung terasa kosong dengan cara yang lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Kekosongan itu kini memiliki pembanding, sebuah kehangatan yang telah diambil kembali. Ketergantungan emosional tidak tumbuh dari banjir kata-kata. Ia tumbuh dari pengakuan diam-diam terhadap kebutuhan yang paling mendasar. Pria itu tidak pernah menanyakan bagaimana kabarku, tetapi matanya, saat sesekali bertemu, menyampaikan pengakuan yang lebih dalam daripada sapaan formal manapun. Pada kunjungan-kunjungan berikutnya, interaksi kami menjadi sebuah tarian yang teratur. Aku akan berdiri di dekat etalase saat pria itu menyalakan rokoknya, membiarkan asapnya membubung tipis ke langit-langit warung. Kami akan berbagi keheningan yang nyaman, di mana suara satu-satunya adalah desiran angin atau bunyi kunyahan kerupuk yang renyah. Suatu sore, aku sedang berjuang dengan kalkulator tua yang angka-angkanya sudah pudar. Perhitungan stok bulanan selalu menjadi neraka bagiku. Pengingat yang menyakitkan akan betapa tipisnya margin keuntunganku. Pria itu memperhatikan kertas-kertas yang berserakan, dahinya berkerut dalam konsentrasi. Tanpa suara, ia menarik kursi, duduk di seberangku, dan mendorong kalkulator kecil dari sakunya. Itu adalah kalkulator yang modern, bersih, dan terang. Aku tidak mengambilnya. Aku hanya menatap kalkulator itu, lalu menatap tangan pria itu yang diletakkan di atas meja, tangan yang kasar, kapalan, tetapi meyakinkan. Ini bukan sekadar alat. Ini adalah undangan untuk berbagi beban, sebuah usulan kemitraan tak terucapkan. Dengan perlahan, aku mulai menyebutkan angka-angka. Uang masuk, uang keluar, sisa hutang. Pria itu mendengarkan. Matanya mengikuti pergerakan bibirku, bukan gerak jarinya. Sesekali, ia akan mengetikkan beberapa angka di kalkulatornya, menunjukkan sebuah total yang akurat. Tidak ada komentar, tidak ada saran keuangan yang sombong. Hanya penyajian fakta yang jujur. Momen itu terasa begitu intim, lebih intim daripada bisikan yang terucap. Aku telah menunjukkan kerentanan terbesarku, kemiskinan dan ketidakmampuanku, dan ia telah menanggapinya dengan dukungan yang solid dan terukur. Ketika perhitungan selesai, dan pria itu telah mencatat angka terakhir, ia menutup kalkulatornya, mengembalikannya ke saku, dan bangkit. Ia meninggalkan segelas teh kosong dan selembar kertas yang berisi total kerugian bulan itu. Di samping total itu, pria itu telah menuliskan angka lain, total yang lebih besar, dan melingkarinya. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah jumlah yang kubutuhkan untuk membayar sewa bulan depan. Bukan sebagai utang, melainkan sebagai sebuah kemungkinan, sebuah angka di atas kertas yang tersisa. Rasa bersalah segera menyusul rasa lega. Aku memiliki suami yang jauh, suami yang kutunggu, meskipun aku tahu bahwa penantian itu mungkin sia-sia. Namun, di sini, di warung kecilku, aku menemukan apa yang tidak pernah diberikan oleh suamiku yang absen. Kehadiran yang dapat diandalkan dan perlindungan finansial, bahkan hanya dalam bentuk potensial. Aku mulai merawat diriku dengan sedikit lebih baik. Aku menata rambutku, mengganti das terlusuh dengan kemeja yang lebih rapi. Perubahan itu halus, tidak kentara bagi mata orang lain, tetapi aku merasakannya. Aku tidak berdandan untuk menarik perhatiannya, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat terhadap kebaikan diam-diam yang kuterima. Pada satu sore yang mendung, saat pria itu membayar, tangannya secara tidak sengaja menyentuh punggung tanganku saat aku memberikan kembalian. Sentuhan itu sangat singkat, hanya sepersekian detik, tetapi listriknya terasa nyata, menjalar dari kulit ke saraf. Kedua mata kami bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada kedipan mata, hanya kejelasan yang menyakitkan. Dalam tatapan itu, semua keheningan, semua bantuan, semua kerentanan, dan semua penantian menjadi terungkap. Kami berdua tahu. Hubungan kami telah melampaui etalase, melampaui kopi dan rokok, melampaui batas-batas warung.
Aku segera menarik tanganku, menunduk, jantungku berpacu seolah-olah aku telah mencuri sesuatu yang berharga. Aku telah mencuri sesuatu yang berharga, waktu, perhatian, dan hati yang seharusnya tertutup rapat. Kebutuhan untuk menyembunyikan hubungan itu menjadi naluri. Aku tidak lagi duduk di depan warung di sore hari. Aku bergerak di dalam, di balik tirai manik-manik yang usang, mengamati jalan raya dari sudut yang tersembunyi. Kehadiran pria itu harus tetap menjadi urusan yang murni transaksional di mata tetangga yang suka bergosip. Suamiku telah lama absen, tetapi ikatan pernikahan tetap ada. Sebuah janji yang disaksikan oleh para saksi dan Tuhan. Aku merasa seperti seorang penipu, membangun pondasi baru di atas reruntuhan yang belum kuakui. Uang dari warung, meskipun sedikit, adalah penghasilan yang jujur. Ketergantungan yang kurasakan pada pria itu adalah hal yang kotor, sebuah barter emosional yang kulakukan demi kelangsungan hidup. Kekhawatiranku semakin memuncak ketika tiba-tiba datang kabar, melalui sebuah kartu pos yang sudah pudar, bahwa suamiku mungkin akan pulang dalam waktu dekat. Kabar itu seharusnya membawa sukacita, tetapi yang kurasakan hanyalah teror dingin. Pulangnya suamiku berarti berakhirnya warisan keheningan yang kubagi dengan pria itu. Itu juga berarti aku harus menjelaskan mengapa warung masih berdiri tegak, mengapa utang sewa telah lunas, dan mengapa aku terlihat sedikit lebih terpelihara. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku bangkit, menyalakan lampu kecil di warung, dan menatap laci kas. Uang yang terkumpul masih jauh dari cukup untuk membuat warung ini bertahan lama setelah suamiku kembali, dan berharap dapat memulai kembali. Kekurangan finansialku terlalu besar, jurang utang terlalu dalam. Kunjungan hari Rabu berikutnya terasa berbeda. Pria itu datang seperti biasa, tetapi ada ketegasan baru dalam langkahnya. Ia memesan minuman, dan saat kuserahkan, pria itu menunjuk ke kursi di seberang meja. Aku duduk, tanpa berkata-kata. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku bajunya, amplop coklat kusam yang terasa berat. Ia mendorongnya pelan ke atas meja. Kemudian, ia mengambil kalkulatornya, membuka layarnya yang terang, dan mengetikkan sebuah angka, 35 juta. Angka itu memenuhi seluruh layar kecil, sebuah jumlah yang fantastis, sebuah jumlah yang mengakhiri semua kekhawatiran finansialku untuk 1 tahun ke depan. Itu adalah jumlah yang akan memungkinkan aku untuk menyambut suamiku pulang tanpa rasa takut, dan tanpa rasa malu karena warung yang gagal. Aku menatap amplop itu, lalu menatap pria di hadapanku. Ekspresi pria itu tenang, menawarkan segalanya tanpa meminta apa-apa. Amplop itu bukan hanya uang, itu adalah penebusan dari neraka, janji stabilitas, dan pada saat yang sama, sebuah pengakuan yang paling terbuka dan tidak dapat ditarik kembali atas apa yang telah terjadi di antara kami. Amplop itu adalah uang yang aman, uang yang akan menyelamatkan warungku dan reputasiku, tetapi uang itu juga membawa serta rasa bersalah yang tak terhindarkan. Aku mengulurkan tanganku, ragu-ragu. Jemariku menyentuh amplop itu, merasakan ketebalan uang kertas di dalamnya. Aku menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhku menegang. Jika aku menerima, aku menyelamatkan diri dari kehancuran ekonomi. Aku akan bisa tersenyum pada suamiku, memberinya harapan yang palsu bahwa aku telah berhasil sendirian. Tetapi aku akan menjadi seorang istri yang menanggung rahasia besar, sebuah kebohongan yang dibeli dengan kebaikan dari seorang pria lain. Jika aku menolak, aku menghadapi kebangkrutan, rasa malu di mata suamiku dan para tetangga, tetapi aku menjaga kesucian dari keheningan yang kupertahankan selama ini. Aku merasakan kehangatan dari pandangan pria itu, kehangatan yang telah menjadi canduku, pengganti bagi cinta yang telah lama hilang. Aku tidak ingin kehilangan kenyamanan yang datang bersama kehadirannya. Kesepian adalah penyakit yang mematikan, dan pria ini adalah satu-satunya obatku. Akhirnya, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, aku mendorong kembali amplop itu sejauh 1 inci. Pria itu tidak menunjukkan reaksi. Ia hanya menatap amplop itu, lalu ke mataku, dan ia melihat kesedihan, bukan kemarahan. Ia mengerti. Ia mengerti bahwa menolak uang itu adalah penolakan terhadap tawaran terbukanya, tetapi itu juga merupakan pengakuan bahwa aku telah menerima segalanya kecuali yang paling final. Pria itu mengambil kembali amplop itu, meletakkannya di samping kopinya, dan menggesernya kembali. Kali ini, ia mendorongnya lebih dekat, menekannya ke tanganku. Ia tidak memberiku pilihan untuk menolak. Ini adalah hadiah, bukan tawaran. Air mataku, yang kukira sudah kering, tiba-tiba terasa panas di mataku. Aku tidak menangis karena uang itu, tetapi karena kebaikan yang begitu murni dan begitu merusak. Aku menutup mataku sesaat. Ketika kubuka mataku, kurai amplop itu dan kutarik ke dalam laci kas, jauh dari pandangan. Tindakan itu final, sebuah pengakuan kalah. Warung itu selamat, aku tidak.
Pria itu menyelesaikan kopinya. Ia bangkit, memberikan anggukan singkat, dan berjalan keluar, menuju truk birunya yang berisik. Mesin dihidupkan, asap mengepul, dan truk itu melaju, menghilang di tikungan jalan. Aku berdiri di balik tirai manik-manik, merasakan kekosongan yang baru, kali ini disertai dengan beratnya uang haram itu. Malam semakin larut. Warung itu kini kaya, tetapi aku merasa lebih miskin daripada sebelumnya. Aku kini memiliki uang aman, dibeli dengan harga rasa bersalah yang tak terbatas. Aku menyentuh laci kas. Aku akan menyembunyikan uang itu, menghitungnya sebagai rezeki nomplok. Aku akan menyambut suamiku dengan senyum palsu dan warung yang makmur. Aku akan tetap menjadi istri penjaga warung. Tetapi sekarang, aku juga menjadi penjaga rahasia, sebuah keheningan yang baru, jauh lebih berat dari keheningan yang lama. Di luar, jalan raya kembali sepi, hanya menyisakan gemuruh jarak yang menjauh. Aku sendirian lagi, tetapi kini, kesepianku memiliki makna yang berbeda. Aku telah memilih bertahan hidup, dan pilihan itu terasa seperti hukuman abadi. Aku mengunci pintu warung, menelan pahitnya kenyataan, dan masuk ke dalam rumah yang terasa semakin dingin dan gelap. Meskipun aku tahu bahwa uang jutaan rupiah tersembunyi dengan aman di bawah lantai. Keheningan adalah saksi satu-satunya.